Namaku Supar. Hidupku adalah tentang beban yang dipikul dan peluh yang menetes. Bagiku, dunia ini hanya sebatas semen yang mengeras dan bata yang tersusun rapi. Namun, segalanya berubah saat aku menginjakkan kaki di halaman rumah Ibu Lasminah. Beliau adalah wanita yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam kehidupan. Namun kecantikannya tetap segar, seolah waktu telah tunduk pada perawatannya yang sempurna. Saat aku sedang membuka baju kerjaku untuk mengganti kaos yang basah oleh keringat, aku menyadari Ibu Lasminah berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan otot-otot lenganku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan seorang wanita matang yang tahu betul bagaimana menilai kekuatan seorang laki-laki. Aku tertegun sejenak, berdiri di bawah terik matahari dengan dada yang naik turun mengatur nafas. Alih-alih membuang muka karena malu, Ibu Lasminah justru turun menghampiriku. Langkah kakinya yang anggun di atas ubin marmer terdengar seperti irama yang mematikan nyali. Dia berdiri tepat di hadapanku, aroma parfumnya yang mahal menyeruak, bertarung dengan bau tanah dan keringat di tubuhku. Dia tidak bicara soal pekerjaan. Dia hanya memperhatikan guratan luka di telapak tanganku dengan sorot mata yang penuh siraman empati. Supar, tenagamu ini terlalu berharga untuk sekadar menghancurkan batu, ucapnya dengan suara rendah yang sangat romantis, membuat bulu kuduku meremang. Di detik itu, ada sebuah tarikan magnet yang sangat ekstrim. Aku melihat garis-garis kedewasaan di wajahnya yang justru menambah daya pikatnya sebagai wanita sejati. Tidak ada sekat majikan dan kuli saat itu. Yang ada hanyalah seorang laki-laki yang sedang haus akan pengakuan dan seorang wanita yang merindukan sosok pelindung yang bertenaga. Kepasrahan yang terpancar dari raut wajahnya yang segar membuatku merasa sangat tertarik untuk mengenal lebih dalam apa yang tersembunyi di balik anggunannya. Mari, biarkan suara rendahku ini membawa Anda masuk ke dalam babak pertama antara Supar dan Ibu Lasminah, sebuah romansa yang tumbuh dari kekaguman pada kekuatan raga dan kelembutan jiwa. Pekerjaanku berlanjut ke bagian dalam rumah, di sebuah ruangan kerja yang cukup luas, namun terasa sangat sunyi. Ibu Lasminah memang tinggal sendirian di rumah semegah ini. Sebuah kenyataan yang membuat setiap langkahku di atas lantainya terasa lebih bergaung. Aku sedang sibuk memperbaiki engsel pintu lemari kayu jati yang mulai serat. Posisi tubuhku membungkuk, menumbuhkan tenaga pada otot lengan untuk menyelaraskan baut-baut yang berkarat. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara langkah kaki yang halus, mendekat ke arahku tanpa terburu-buru. Aku tahu itu dia. Aroma melati yang segar dan mahal itu selalu datang lebih dulu sebelum sosoknya terlihat. Aku tidak langsung menoleh, tetap fokus pada pekerjaanku sebagai seorang laki-laki yang profesional. Namun saat aku hendak meraih obeng yang terletak sedikit jauh di belakangku, Ibu Lasminah sudah lebih dulu berdiri di sana. Dia tidak memberikan alat itu padaku, melainkan hanya berdiri sangat dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya yang terawat. Aku pun perlahan berdiri, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan, dan mendapati matanya sedang menetapku dengan sorot yang sangat teduh, namun menyimpan sebuah keberanian yang jarang kutemui pada wanita manapun. Ibu Lasminah menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebuah tatapan yang memberikan siraman penghargaan yang luar biasa bagi harga diriku sebagai kuli. Keanggunannya di ruang yang sepi ini terasa berkali-kali lipat lebih kuat. Mas Supar, kamu kan sudah sering bantu-bantu ibu di rumah ini, ucapnya dengan nada yang sangat rendah, lembut, dan penuh getaran romantis. Dia melangkah selangkah lagi ke depan, memotong sisa ruang di antara kami. Sekarang, aku bantu kamu ya, Mas. Lanjutnya dengan bisikan yang seolah mengunci seluruh syarafku. Aku tertegun. Lidahku seolah keluh untuk menjawab. Kata-katanya bukan sekedar tawaran bantuan biasa. Ada sebuah kepasrahan yang sangat ekstrim dalam nada bicaranya. Aku melihatnya merapikan kerah kausku yang sedikit berantakan dengan gerakan yang sangat pelan, sangat teratur. Sebagai seorang laki-laki, aku bisa merasakan frekuensi suka sama suka yang begitu kencang berputar di ruangan itu. Ketertarikanku pada wanita yang lebih dewasa
kini menemukan muaranya. Ibu Lasminah, dengan segala kemapanan dan kecantikannya yang masih segar, sedang menawarkan sebuah perhatian yang selama ini hanya menjadi rahasia dalam benakku. Aku menarik nafas panjang, membiarkan wibawaku sebagai laki-laki mengambil alih keadaan. Aku tidak menghindar. Aku justru menatap balik matanya yang sayu namun menuntut itu. Apa yang bisa ibu bantu untuk orang seperti saya? Tanyaku dengan suara yang paling dalam, memberikan tantangan kecil dalam nada yang sangat sopan. Ibu Lasminah hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan pengalaman hidup. Di ruang kerja yang tertutup itu, kami berdua seolah sepakat bahwa status kuli dan majikan telah larut dalam suasana yang romantis ini. Keberaniannya malam itu adalah awal dari sebuah babak baru, di mana aku bukan lagi sekedar kuli panggilan, melainkan sosok yang ia pilih untuk mengisi kesunyian di rumah megahnya. Di ruang kerja yang sunyi itu, Ibu Lasminah tidak lagi bicara. Dia melangkah semakin dekat, hingga tubuhnya berada tepat di hadapanku. Matanya yang jernih menatapku dengan sorot yang penuh kepasrahan, seolah dia ingin melepaskan segala beban yang selama ini ia pikul sendirian. Sebagai laki-laki yang sudah terbiasa dengan kerasnya hidup, aku bisa membaca apa yang ia inginkan dari tatapan itu. Ini bukan lagi soal engsel pintu atau perkakas kerja. Ini adalah tentang dua jiwa yang mencari kehangatan di tengah kesepian masing-masing. Tangannya terangkat perlahan, bukan untuk membantuku memegang obeng, melainkan untuk menyentuh pipiku yang sedikit kotor oleh debu kayu. Sentuhan itu lembut, sangat tulus, dan penuh dengan arti yang tak terucapkan. Bantuanku bukan hanya soal ini, Supar. Bisiknya dengan suara yang sangat rendah, bergetar, dan penuh romansa. Dia memejamkan mata, membiarkan sentuhan tangannya tetap melekat di kulitku. Sebuah isyarat bahwa dia ingin lebih dari sekedar bantuan fisik. Keberaniannya malam itu benar-benar melulur lantakkan sisa-sisa pertahananku. Aku merasakan aroma melati dari tubuhnya yang semakin pekat, memenuhi indera penciumanku. Aku tidak bergeming. Sebagai laki-laki, aku tahu ini adalah sebuah undangan yang tak mungkin lagi kutolak. Aku meraih tangannya yang ada di pipiku, menggenggamnya dengan perlahan, dan menariknya ke dadaku. Aku mengerti, Bu. Kataku dengan suara yang paling dalam, memberikan siraman wibawa yang membuatnya semakin pasrah dalam dekapanku. Di ruang yang tertutup ini, kami bukan lagi majikan dan kuli, melainkan dua manusia yang siap saling memberikan segalanya. Ibu Lasminah tidak menunggu lama. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku, membiarkan tubuhnya melekat sepenuhnya pada kekar tubuhku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang, menyatu dengan irama nafasku. Ini adalah puncak dari segala ketertarikanku pada wanita yang lebih dewasa. Kecantikan dan kemapanannya yang terawat kini benar-benar ada di dalam pelukanku, menyerahkan seluruh kepercayaannya pada laki-laki sepertiku. Kami terdiam dalam keheningan, menikmati setiap detik momen suka sama suka yang telah kami ciptakan ini. Di bawah cahaya lampu ruangan yang temaram, bantuan Ibu Lasminah menjadi nyata. Dia memberikan seluruh kehangatan yang selama ini tidak pernah kudapatkan, dan aku memberikan seluruh kekuatan dan perlindungan yang ia rindukan. Kami bergerak semakin dekat, membiarkan naluri kami mengambil alih. Tidak ada lagi basa-basi atau kata-kata yang rumit. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan tulus akan rasa yang telah tumbuh. Di rumah besar yang sunyi ini, malam itu menjadi saksi bisu, di mana seorang kuli panggilan menemukan surga di dekapan seorang wanita matang yang anggun, dan wanita itu menemukan ketenangan dalam wibawa seorang laki-laki sejati. Malam-malam setelah kejadian di ruang kerja itu, rumah besar Ibu Lasminah bukan lagi sekadar tempatku bekerja mencari upah. Rumah ini telah menjelma menjadi surga rahasia, tempat di mana aku dan beliau menanggalkan segala status sosial yang memisahkan kami. Kami menjadi semakin berani, tidak ada lagi jarak yang dipaksakan. Begitu pintu depan terkunci rapat, aku bukan lagi Supar si kuli panggilan, dan dia bukan lagi majikan yang terhormat. Kami hanyalah dua insan yang sedang menikmati siraman kasih sayang yang paling dalam,
tanpa peduli pada dunia di luar pagar sana. Ibu Lasminah tidak pernah ragu menunjukkan betapa dia mendambakan kehadiranku. Di ruang tengah yang luas, di bawah temaram lampu gantung yang mewah, dia sering menungguku dengan tatapan yang penuh dengan pengakuan. "Supar, kemarilah, lepaskan bebanmu malam ini," ucapnya dengan nada yang sangat rendah, lembut dan menggetarkan sukma. Aku melangkah mendekat, membiarkan aroma maskulinku bercampur dengan wangi tubuhnya yang selalu segar dan terawat. Sebagai seorang laki-laki, aku merasa sangat dihargai ketika tangan halusnya meraba otot lenganku yang masih tegang setelah seharian bekerja. Keintiman kami mengalir begitu saja, tanpa perlu banyak kata. Kami mulai menikmati rahasia indah ini di setiap sudut rumahnya yang sunyi. Suka sama suka telah menjadi pondasi yang begitu kokoh di antara kami. Aku memberikan kekuatan dan perlindungan yang ia butuhkan, sementara ia memberikan kelembutan dan kedewasaan yang selama ini kucari. Di atas sofa belutur yang empuk, aku memeluknya erat, merasakan kepasrahan yang begitu ekstrim bagi laki-laki sepertiku. Ibu Lasminah benar-benar menyerahkan segala keanggunannya padaku, membiarkan aku menjadi penguasa tunggal di hatinya malam itu. Setiap sentuhan dan setiap bisikan di ruangan itu menjadi bukti bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang bagi dua hati yang sudah terpadu. Aku mencium keningnya dengan penuh wibawa, sebuah tanda bahwa rahasia ini akan kujaga dengan seluruh raga yang kumiliki. Kami tidak lagi merasa canggung, gerakan kami menjadi lebih berani, lebih sinkron, seolah kami memang diciptakan untuk saling melengkapi dalam sunyinya malam. Bagi Supar, memiliki Ibu Lasminah adalah pencapaian hidup yang tak pernah terbayangkan. Sebuah romansa yang begitu nyata dan membara di balik dinding-dinding beton yang kokoh. Kami menikmati setiap detik kebersamaan ini dengan penuh rasa syukur. Di dalam rumah yang sepi namun penuh dengan kehangatan ini, kami menciptakan dunia kami sendiri. Tidak ada suara lain selain deru nafas kami yang saling bersahutan. Aku menyadari bahwa pengabdian Ibu Lasminah padaku adalah bentuk penghargaan tertinggi yang pernah kuterima. Malam itu, di bawah lindungan rahasia yang indah, kami semakin tenggelam dalam lautan gairah yang romantis, membuktikan bahwa seorang laki-laki kuli pun bisa menjadi raja di mata wanita yang tepat. Sejak malam itu, alasan renovasi rumah bukan lagi sekadar urusan semen dan bata. Sebagai juragan beras yang sukses dan mandiri, Ibu Lasminah memiliki 1001 cara untuk membawaku kembali ke rumahnya. Hampir setiap hari, ada saja bagian rumahnya yang ia katakan rusak, mulai dari keran air yang sebenarnya masih berfungsi, hingga cat dinding yang katanya mulai kusam. Aku tahu itu hanya caranya agar bisa terus melihatku, agar bisa terus merasakan kehadiran seorang laki-laki yang sanggup memberikan siraman ketenangan bagi jiwanya yang sepi. Hari itu, aku datang dengan pakaian kerjaku yang biasa, siap menghadapi kemauan Ibu Lasminah yang kian hari kian berani. Begitu aku masuk ke ruang tengah, aku tidak melihat alat pertukangan di sana. Yang ada hanyalah Ibu Lasminah yang sedang duduk anggun, menatapku dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh makna. "Supar, kamu tahu kan, urusan beras di pasar bisa aku selesaikan dengan satu telepon saja. Tapi urusan di rumah ini hanya kamu yang bisa menuntaskannya." Ucapnya dengan nada yang sangat rendah, lembut, dan penuh getaran romantis. Aku berdiri di hadapannya, masih dengan wibawa seorang kuli yang tahu cara menempatkan diri. "Apalagi yang perlu saya perbaiki hari ini, Bu?" tanyaku dengan suara yang paling dalam. Ibu Lasminah berdiri, melangkah mendekat hingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya yang selalu terawat dan segar. Dia tidak bicara soal renovasi fisik lagi. Dia justru meraih tanganku, membimbingku untuk duduk di sampingnya. "Rumah ini sudah cukup megah, Supar, tapi aku mau kamu lebih sering di sini. Aku butuh tenagamu untuk menjaga hatiku, bukan hanya dinding-dinding ini," bisiknya dengan penuh kepasrahan. Sebagai laki-laki, aku merasa sangat tertantang sekaligus bangga. Seorang juragan beras yang disegani banyak orang, kini justru menuntut kehadiranku dengan cara yang begitu romantis. Keberaniannya untuk terus memanggilku dengan alasan renovasi adalah sebuah kode rahasia yang hanya kami berdua yang mengerti. Tidak ada lagi basa-basi soal pekerjaan. Di dalam rumah yang luas ini,
kami mulai menikmati setiap detik kemauannya yang kian menuntut keintiman. Suka sama suka telah mendarah daging, membuatku semakin terpadu dengan setiap keinginannya. Aku menyadari bahwa ketertarikanku pada wanita yang lebih dewasa memang memberikan kepuasan batin yang sangat ekstrim. Ibu Lasminah tahu benar cara memperlakukan laki-laki sepertiku. Dia tidak hanya memberiku upah, tapi dia memberiku penghargaan yang setinggi langit. Malam itu, di bawah alasan renovasi yang tak kunjung usai, kami kembali larut dalam dunia yang kami ciptakan sendiri. Aku berjanji dalam hati, selama dia memanggil, aku akan selalu datang, bukan hanya sebagai kuli, tapi sebagai sosok yang mengisi setiap sudut kekosongan di hidupnya. Matahari sore mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang jatuh di atas hamparan gudang beras milik Ibu Lasminah. Pekerjaan renovasiku telah selesai, setidaknya untuk hari ini. Aku berdiri di beranda rumahnya yang megah, menatap kejauhan sambil meresapi setiap detik perjalanan rasa yang telah kami lalui bersama. Sebagai laki-laki kuli yang biasa hidup di kerasnya jalanan, aku tidak pernah menyangka akan menemukan surga di balik pintu rumah seorang juragan besar. Namun takdir memiliki jalannya sendiri, yang seringkali ekstrim dan tak terduga. Aku tidak pernah menyesali setiap langkah yang kubuat menuju rumah ini. Bagiku hidup adalah tentang pilihan, dan pilihan untuk mencintai serta dicintai oleh wanita yang lebih dewasa adalah sebuah keberkahan yang tak ternilai. Ibu Lasminah hadir sebagai siraman keteduhan di tengah gersangnya hidupku. Aku melihatnya keluar dari pintu besar, menatapku dengan tatapan yang masih sama, penuh kepasrahan dan penghormatan. Kami berdiri dalam keheningan yang romantis, sebuah keheningan yang hanya dimiliki oleh dua insan yang sudah saling memiliki seutuhnya. Satu hal yang pasti dalam benakku, saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkan Ibu Lasminah atas kesepiannya yang membuatnya berpaling padaku. Dan aku pun tidak menyalahkan diriku sendiri karena telah jatuh dalam pesonanya yang matang. Di dunia yang penuh dengan penghakiman ini, kami memilih untuk jujur pada rasa suka sama suka yang telah terpatri di hati masing-masing. Tidak ada yang salah ketika dua jiwa yang berbeda kasta ini saling menemukan kenyamanan yang tulus. Kami telah sepakat bahwa rahasia indah ini adalah milik kami, sebuah harga diri yang akan kami jaga bersama. Ibu Lasminah mendekat, meletakkan tangannya di pundakku yang masih terasa kokoh. "Terima kasih, Supar, untuk segalanya," lirihnya dengan nada rendah yang sangat lembut. Aku tersenyum, sebuah senyuman laki-laki yang ahu bahwa dirinya telah memberikan yang terbaik. Aku tidak tahu sampai kapan alasan renovasi ini akan terus berlanjut. Namun selama ia membutuhkanku, aku akan selalu ada. Kami telah menjadi satu frekuensi dalam harmoni rahasia yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Segala kisah dan getaran rasa ini saya sampaikan hanya di zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Supar dan Ibu Lasminah. Sebuah bukti bahwa wibawa seorang laki-laki sejati dan keanggunan wanita matang akan selalu menemukan jalannya untuk bersatu. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang tak kalah menggetarkan.